Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan Kaizala Microsoft sebagai media chatroom yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran online di sekolah. Seperti apa? Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi Kaizala Microsoft pada Play Store. Cari Kaizala Microsoft. Nah, setelah muncul silahkan diinstal Microsoft Kaizalanya, kemudian buka aplikasi Microsoft Kaizala, terus tidak mendaftarkan diri seperti kalian mendaftar pada aplikasi WhatsApp. Oke, setelah mendaftar pada aplikasi Kaizala, kita akan dipertemukan dengan bentuk tampilan seperti ini. Nah, ketika kita akan membuat grup untuk kelas baru, caranya adalah dengan menekan tombol warna biru yang ada pada pojok kanan layar ini, maka kita buat grup baru dengan memberikan nama judul pada grup kita, misalnya online tik 10 IPA 1. Oke. Kemudian kita pilih salah satu peserta didik atau anggota yang akan masuk ke dalam, misalnya seperti ini. Setelah itu kemudian grup yang kita buat, grup online tik 10 IPA 1 sudah selesai. Link ini kita bisa share, beritakan ke peserta didik untuk mengajak mereka bergabung menggunakan aplikasi ini melalui WhatsApp, inbox, Instagram ataupun Facebook. Oke, setelahnya misalnya kita membagikannya ke WhatsApp. Oke, nah secara otomatis kita sudah mengirimkan link untuk mengajak peserta didik kita ataupun orang-orang yang ingin kita ajak untuk bergabung dalam grup kita melalui aplikasi yang kita share. Dengan begitu mereka akan otomatis mendownload dan ikut bergabung. Nah, setelah bergabung kita bisa menggunakan Kaizala ini. Yang jelas di sini yang merupakan tombol utama melakukan aksi untuk melakukan chat pembelajaran di Kaizala adalah tombol penjepit kertas warna biru di pojok kiri. Jika kita tekan ini, maka tombol-tombol aksi yang kita butuhkan dan bisa kita sesuaikan untuk pembelajaran itu muncul, seperti pengumuman, membuat tugas, kemudian ada daftar periksa, kuis, kehadiran, kudos, dan pelatihan. Jika fitur yang kita harapkan tidak tampil, kita bisa menekan tombol tambah di sini. Dengan menekan tombol tambah, maka fitur-fitur aksi yang ada di Kaizala itu muncul dan tinggal kita tambahkan. Misalkan minta kehadiran, kita tandai peserta dengan lokasi dan foto, kita tambahkan atau kita coba. Misalkan kita tambahkan, oke, ditambahkan ke obrolan. Nah, ketika kita muncul di sini kehadiran, minta kehadiran sudah ada. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, yang pertama pengumuman. Di sini menggunakan tombol pengumuman di sini kita bisa melakukan broadcast untuk semua peserta yang ada di dalam grup untuk memberikan informasi-informasi penting. Misalnya jadwal meeting Vicon hari ini. Nah, itu pengumumannya, isinya masuk kelas Vicon jam 10.30 misalnya. Nah, setelah dikirim otomatis jadwal ini tershare dalam grup pembelajaran kita. Oke, kemudian yang kedua yang mungkin bermanfaat untuk pembelajaran, pemberian tugas, tab tugas. Di sini deskripsi tugasnya apa, misalnya buatlah makalah, buatlah
buat makalah tentang corona misalnya. Kemudian tanggal pelaksanaan tugasnya kita tetapkan setting hari ini misalnya sampai jam berapa, misalnya sampai jam 12 malam. Kemudian hari ini saja, hari ini kan. Kemudian ketuk untuk memilih kontak. Di sini akan kita tugasan selesai. Nah, kemudian kirim tugas. Oke. Nah, tugas ini sudah bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Mengirim, kemudian fitur berikutnya kita ingin mengabsen peserta didik atau mengcross-check kehadiran peserta didik, kita bisa menggunakan daftar periksa, bisa juga dengan kehadiran, bisa juga dengan meminta kehadiran. Nah, apa perbedaannya? Kalau kita menggunakan daftar periksa, di sini kita dapat tahu secara jelas peserta didik apakah dia melakukan absensi sendiri, menyelesaikan absennya sendiri, ataukah diabsenkan oleh orang lain atau mengabsenkan teman. Itu bisa nampak pada form aplikasi form daftar periksa. Misalnya kita masukkan absen tik. Oke, di sini saya masukkan nama saya. Nah, di sini absentik. Setelah peserta didik masuk dalam kelas ini, mereka akan melakukan aktivitas perbarui daftar periksa. Misalnya mereka melakukan perbarui daftar periksa, kemudian tambahkan item lainnya, misalnya Nia, kemudian kita centang. Nah, ini. Oke, status perbaruan daftar periksa di sini nampak sekali bahwa Eva melakukan absen untuk dirinya sendiri, tetapi Siniar melakukan absen diabsenkan oleh Eva. Jadi saya sih kalau untuk daftar periksa untuk absen online gunakan saja fitur daftar periksanya. Oke, kalau selanjutnya penggunaan kehadiran. Nah, untuk kehadiran sini kita bisa melihat waktu presensi masuk, peserta didik masuknya jam berapa, terus di statusnya apa, hadir. Kemudian lokasinya, catatannya, mungkin ada catatan tambahan, misalnya saya online di rumah misalkan. Nah, ada kehadirannya seperti ini kan. Nah, di sini riwayatnya jelas, anak-anak memiliki jelas riwayat masuknya dia, masuk kelasnya. Kemudian ada lagi minta kehadiran. Ini bisa digunakan untuk mengabsen tanggal hari ini, waktunya sampai jam berapa untuk kehadirannya, kemudian respon dengan oke. Kemudian untuk penggunaan fitur pelatihan. Fitur pelatihan ini bisa kita manfaatkan untuk membuat soal esai, soal pilihan ganda, ataupun memberikan pelatihan yang bisa kita sertakan dengan link sumber belajar yang bisa digunakan untuk anak, misalnya video, dokumen, ataupun gambar. Misalnya judulnya desain grafis. Pelatihan ini tentang apa? Tentang desain grafis, bitmap, dan vektor. Oke, kita berikan gambar sampul yang menarik sebagai tampilan depan. Tampilan depannya kita pakai ini. Kemudian berikutnya di sini tambahkan konten. Di sini bisa kontennya dalam bentuk link video, bisa video langsung atau dokumen atau foto. Misalnya saya ingin menyisipkan link. Silahkan menyimak video berikut. Klik link
klik link untuk menonton. Kemudian kita sisipkan link sumber belajar yang ingin kita bagikan sebagai referensi pembelajaran untuk anak. Setelah itu tambahkan pertanyaan. Nah, setelah mereka menonton, mereka akan mencoba menjawab pertanyaan. Pertanyaannya misalnya seperti ini: desain grafis yang dibahas pada video adalah vektor dan bitmap. Kedua, vektor. Tiga, video. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut lagi, tambahkan pertanyaan berikutnya. Gambar desain berbasis apa yang jika gambar diperbesar tidak pecah? Sini berbasis vektor berbasis bitmap. Nah, atau tambahkan option pilihan lainnya sesuai dengan kebutuhan, kemudian selesai. Nah, kita pilih jawaban yang benar, kirim. Nah, kemudian setelah pertanyaan yang kita berikan dianggap cukup, silahkan melakukan lanjutan berikutnya. Kemudian tampilkan jawaban yang benar di setiap pertanyaan. Ini kita centang jika kita ingin memberikan ekspresi benar atau salah pada saat anak menjawab pertanyaan. Bisa juga dengan menghilangkan tombol ini untuk tidak memberikan ekspresi benar atau salah ketika dia menjawab. Misalnya kirim pelatihan. Nah, ketika anak mengambil pelatihan, nampak tampilan fitur pelatihan ketika dijalankan seperti ini sesuai dengan settingan tadi. Mulai pelatihan, teks, kemudian kita diminta untuk menonton video sumber belajarnya. Oke, masuk ke video pembelajaran yang kita bagikan linknya tadi seperti ini. Setelah mereka menonton, mereka akan melanjutkan pertanyaan setelah menyimak video tadi. Mulai mereka menjawab. Jika jawabannya benar, maka ekspresinya akan emotikonnya senang atau seperti ini. Jika di lanjutan berikutnya dia jawab seperti ini, ya jawabannya salah, seperti itu. Jadi akan nampak berbasis vektor, berbasis bitmap. Ini jawaban yang benar. Berikutnya, nah, ini hasil tanggapan dari pelatihan yang kita ikuti. Selesaikan pelatihan. Nah, di sini kita bisa melihat pelatihan selesai dan hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk penggunaan fitur pelatihan. Penggunaan fitur survei. Kalau untuk survei ini dalam pembelajaran, kita bisa menggunakan fitur survei untuk memberikan soal esai dalam bentuk esai. Misalnya seperti ini. Contohnya desain grafis. Oke, kemudian deskripsinya kemudian kirim, tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Misalnya teks lagi, apa pendapatmu tentang desain bitmap? Oke, selanjutnya seperti itu. Jika selesai berikutnya di sini ada pengaturan, kita bisa memberikan survei untuk berulang kali atau cukup sekali saja. Nah, kemudian kirim. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika peserta didik mengikuti survei atau menjawab pertanyaan esai yang kita berikan, hasilnya tampilannya seperti ini. Tanggapi sekarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang desain grafis vektor?
maka di sini mereka akan menjawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, pendapat mereka. Kemudian kirim. Oke, dan hasilnya seperti ini. Dan ini hasilnya. Ini jawaban yang diberikan. Oke, satu lagi, ketika kalian mengapresiasi peserta didik yang melakukan pekerjaan dengan baik, kita bisa menggunakan kudos. Misalnya seperti ini, kerja bagus. Oke, kirim. Nah, otomatis kita memberikan apresiasi kepada peserta didik. Nah, mengapa saya menyarankan menggunakan chat online Kaizala, room chatnya menggunakan Kaizala untuk pembelajaran online? Karena menurut saya Kaizala ini dia satu aksi yang kita berikan kepada peserta didik itu bisa dibahas secara fokus, karena di sini ada pada setiap aksi ada like, komen, dan share. Jadi ketika mereka tidak mengerti pada satu bagian, mereka bisa komentar di sini. Saya sudah paham Ibu, atau saya sudah mengerjakan. Oke, saya sudah mengerjakan. Nah, di sini akan tampak berapa orang yang melakukan komentar terhadap aksi yang kita berikan. Di sini juga bisa like dan membagikan survei ini untuk mengajak teman-temannya yang belum melakukan menyelesaikan survei. Jadi menurut saya dengan pembelajaran online menggunakan chatroom Kaizala Microsoft, pembelajaran kita lebih tertata dengan baik dan sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban ketika kita dimintai pelaporan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.